Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah kami tadi bertiga diterima di dalam, walaupun diminta 2, seharusnya 3 juga boleh, karena KPK ini kan dibangun dari uang rakyat, harusnya begitu. Tapi oke lah, kita ngalah. Yang pertama, tujuan kita ke sini ini yaitu membuat pengaduan atau dumas ya, soal masalah yang sekarang lagi ribut di dunia internasional, yaitu OCCRP, tentang tuduhan telak kepada Joko Widodo, mantan presiden yang ke-7 kita, bahwa dianggap dia korup terbesar nomor 2 ya di OCCRP. Nah, oleh karena itu kami dari TPUA menyayangkan berita itu. Dalam arti apa? Kami datang ke KPK karena KPK spesialisasinya di korupsi, untuk segera memanggil Joko Widodo sebagai mantan presiden. Cobalah diperiksa kebenaran itu, karena rakyat ini merasa sakit hati juga kalau mantan presiden kita dituduh macam-macam gitu loh. Nah, dengan jalan kita mengajukan kepada KPK untuk segera dipanggil dan diperiksa. Nah, selanjutnya setelah diperiksa, baru Joko Widodo sebagai mantan presiden untuk mengklarifikasi. Tidak cukup diklarifikasi, melakukan proses gugatan misalnya kepada OCCRP. Nah, itu yang paling utama dulu. Dan hal-hal lain yang disampaikan juga, ada 2 bendel berkas tentang putusan Gus Nur di Surakarta, yang waktu itu Gus Nur ditangkap gara-gara menyampaikan hoax ijazah palsu, dugaan ya, katanya demikian. Tapi dengan berjalannya waktu kan memang tidak pernah ditunjukkan itu ijazah. Nah, hasil putusan dari PN dan PT, MA-nya menyusul, sudah diterima juga oleh pihak KPK sebagai bahan utama untuk mungkin ditelaah. Apakah itu masuk dalam proses ini? Silahkan, itu bukan kewenangan saya. Kewenangan saya sudah menyampaikan bertiga ini khawatir ditanyakan kelak di akhirat atau dikubur sama Allah. Nah, sudah kita sampaikan itu, bahwa kalau bentuk-bentuk kezaliman itu harus kita lawan. Itu sementara dari saya, Sekjen TPUA. Silahkan, mungkin ada Bang Rizal yang mau ditambahkan. Terima kasih. Nah, keterkaitan itu kita jelaskan bahwa korupsi itu 3 jenis gitu. Jadi documentary corruption, korupsi dokumen, itulah nanti ijazah palsu. Ini keterkaitannya. Yang kedua, authority corruption, yaitu bagaimana korupsinya Jokowi, cawe-cawe gitu kan, ikut mempengaruhi proses politik gitu dan seterusnya, itu korupsi juga gitu, sampai ke Gibran, putusan MK, itu bagian korupsi authority. Dan yang ketiga baru financial corruption, ya, korupsi finansial. Nah, ketika korupsi finansial kita kemukakan kaitan dengan rilisnya OCCRP, itu kemukakan tuh soal PSN, sampaikan PSN yang PIK 2, BSD gitu kan, itu korupsi, itu di situ ada kolusi, ada korupsinya gitu. Oleh karena itu KPK harus melangkah gitu dari laporan itu, dari laporan kami ini TPUA. Dan yang keduanya yang berkaitan dengan satu lagi penyerahan berkas ya, enggak yang korupsi apa itu tadi tuh, korupsi finansial. Ya, finansial itu termasuk yang di Colomadu itu gitu. Kita sampaikan itu bahwa di sana terjadi korupsi yang harus KPK melangkah gitu kan, soal hadiah rumah seluas 1,2 hektar. Jadi 2 kasus yang kita angkat di situ, kasus PSN, BSD PIK 2, dan kasus hadiah rumah di Colomadu. Itu yang paling gampang bagi KPK untuk melangkah gitu. Jadi kami sampaikan, di samping itu masih banyak korupsi lain Jokowi yang harus dibongkar. Tapi mulailah, kalau KPK punya itikat baik, mulai dari situ, dari PSN dan korupsi di Colomadu. Saya kira itu yang tambahannya.
Baik, saya juga sebetulnya kan berkeinginan berharap tadinya masuk bertiga. Cuman kan pengalaman dulu dengan Pak Amin Rais dan Pak Rijal Ramli ke sini sampai zaman Firly itu ribut kan. Apa susahnya? Dia bilang itu adalah protap. Loh, emang kami ke sana apa di sana kan nggak bikin keributan. Nah, ini saya mencurigai ya. Apalagi begini. KPK ini kan dibentuk oleh Joko Widodo di sisa masa pemerintahannya. Ini secara hukum kemarin saya mengutip Profesor Hendy Subiakto mengatakan bahwa ini tidak sah, ilegal. Ya kan, dan ini akan lakukan judicial review terhadap kepemimpinan KPK dan komisionernya ke MK yang baru. Kenapa? Kalau misalnya KPK tidak sah, berarti penetapan tersangka terhadap orang-orang yang dijadikan target misalnya, seperti Harso misalnya, itu juga tidak sah. Itu loh. Nah, oleh sebab itu akan lakukan judicial review. Dari tim TPU juga akan lakukan itu. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan korupsi yang dibantah oleh Jokowi. Kita melihat banyak misalnya contoh food estate. Food estate itu jelas-jelas korupsi ya di masa pemerintahan, dan itu ada tanggung jawab Jokowi dilakukan oleh Prabowo ya kan sebagai Menhan. Masa Menhan ngurusin pangan gitu loh ya kan. Nah itu kan salah juga, kacau ya kan, itu loh ya, itu salah kamar namanya kan gitu dia. Nah jadi itu kemudian ada kerugian kerusakan hutan, illegal logging dan lain sebagainya, itu loh, itu jelas, itu tanggung jawab Jokowi juga. Jadi bilang mana bukti, itu harus bukti dari sekian banyak bukti. Ditambah dengan misalnya hutang luar negeri, pemerintah Jokowi ini kan bohong. Hutang luar negeri kita menurut teman-teman di DPR, Misbakun dan lain sebagainya, itu sekitar 20.000 triliun lebih. Tetapi oleh Jokowi hanya sekitar 8.000 triliun. Ini kan berarti ada yang disembunyikan. Kemudian kita tanya, ya kan, komisi dari hutang itu 30% dikatakan oleh Profesor Sumitro, bapaknya Prabowo. Itu siapa yang terima itu loh. Nah, makanya kalau kemudian KPK seolah-olah kemarin memberikan pernyataan yang nggak blunder, seolah-olah mana buktinya, ini kami datang. Jadi wahai KPK, kalau misalnya Anda tidak, ini berarti memang kesimpulan kami bahwa KPK itu adalah sekarang ini seperti lembaga bantuan hukum Joko Widodo, itu tidak salah, ya kan? Oleh sebab itu kami akan tetap TPU akan berjuang terus, ya kan, bersama rakyat dan semua elemen bangsa agar supaya kita bersih. Kita malu kepada negara Indonesia. Kenapa investor ke IKN itu nggak mau? Karena mereka sudah dapat laporan bahwa Joko Widodo ini diduga terlibat dalam persoalan korupsi dan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM kita akan bawa ke PBB dan sebagainya, itu loh. Atau misalnya kepada kepolisian, misalnya contoh Kanjuruhan. Tidak ada perintah Jokowi itu memerintahkan terhadap korban yang penyuruhan. Kemudian satunya lagi di zaman Tito sebagai Kapolri, itu ada 900 ya kan anggota KPPS, tidak ada itu perintah ya kan Jokowi kepada Tito untuk mengusut ini, itu loh. Ditambah dengan Komisi 50 masuk ke M50, masuk ke Komisi 50, itu jelas pelanggaran HAM yang jelas ya. Oleh sebab itu hari ini kami ke KPK dalam terkait dengan isu korupsi, tetapi kami juga akan mempersoalkan tentang pelanggaran HAM di masa 10 tahun pemerintahan Jokowi Widodo. Oke, begitu aja ya. Saya kira mungkin nggak ada pertanyaan kan, karena sudah mau Jumatan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.